Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya, Kang Dani Kimia. Hari ini saya akan jelaskan materi tentang sel elektrolisis. Ya, di sini saya sudah gambarkan dua contoh percobaan ya. Yang satu sel volta yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang kedua itu adalah sel elektrolisis. Pertama, nih saya akan ingatkan lagi tentang sel volta. Sel volta ini secara percobaan dia menghasilkan listrik ya, secara spontan. Nah ini ya, secara spontan saat reaksi redoks. Nah, reaksi redoksnya menghasilkan listrik ya, dan secara spontan. Oke, tidak membutuhkan bantuan apapun reaksi itu terjadi. Nah, reaksi ini adalah yang ini ya, yang saya tuliskan di bawah reaksinya ya, di mana Cu ya, Cu di sini yang ada di sini ya, Cu plus 2 atau 2 plus itu berubah menjadi Cu solid. Artinya ini, nah terjadi, nah ini ya, kayak gitu, oke? Penambahan massa di sini. Terus Zn-nya, di sini ya, Zn-nya itu dia berubah jadi Zn2+, artinya melarut ya. Zn2+, seperti itu. Oke, ini larutannya bisa biasanya bisa dengan anion berupa SO4 2- ya. SO4 2-. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa aliran elektron ini terjadi dari Zn, nih kan ya, Zn ya, ke Cu, atau dari anoda ke katoda. Oke, sini ya, seperti itu. Nah, di sini apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah ada aliran elektron ya. Ini kan Zn-nya jadi Zn+2, artinya dia melepas elektron. Kemana elektronnya? Elektronnya mengalir menjadi arus ya, terus ditangkap oleh si Cu+2 ini elektronnya ya. Oke, seperti itu, dan diseimbangkan kembali oleh jembatan garamnya. Oke, Zn atau ya elektroda yang mengalami reaksi oksidasi, ini oksidasi ya, nih ya, ini kan 0 ya, jadi plus 2, naik kan biloxnya. Oksidasi itu disebut dengan anoda. Ingat, anoda itu adalah elektroda yang mengalami oksidasi, sedangkan katoda itu adalah yang mengalami reduksi. Ya, ini oksidasi. Oke, saya ingatkan lagi, ini reduksi. Oke. Selanjutnya, ingat, elektron itu ngalir dari kutub negatif mulainya, berarti yang bertindak sebagai kutub negatif itu adalah si elektroda Zn, dan Cu-nya itu adalah positif, seperti itu. Dan ketika kita hitung N0 selnya di sini ya, N0 selnya itu dia akan bernilai positif jika itu sel volta. Oke, ini pernah kita hitung ya, nilainya sekitar 1,1 volt. Oke, positif ya. Oke, artinya tanda positif ini juga bisa kita artikan sebagai bahwa reaksi ini berlangsung spontan. Oke, spontan. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat elektrolisis. Elektrolisis ini, nah, dia membutuhkan listrik ya, membutuhkan listrik agar reaksi redoksnya terjadi. Kalau di sini reaksi redoksnya itu spontan, kalau ini dia tidak akan terjadi jika tidak kita alirkan listrik ke dalam percobaannya. Oke, dan reaksi redoksnya itu tidak akan terjadi kalau tidak kita alirkan listrik, kayak gitu ya. Oke, nah atau secara tidak langsung sebetulnya kita membalikan reaksinya seperti ini ya. Nih, kalau di sini kan Cu larutan menjadi solid. Kalau yang ini Cu solid menjadi
larutan ini larutannya, aqueous. Oke. Kalau kita balik reaksinya, maka NO selnya itu menjadi negatif 1,1 volt. Nah, tanda negatif di sini kita bisa mengartikan bahwa jika kalian menghitung suatu percobaan gitu kan ya, ada notasi sel terus kalian hitung NO selnya dan hasilnya negatif, artinya dia tidak spontan. Dan reaksi itu akan terjadi atau berlangsung jika dialirkan listrik. Kayak gitu. Nah, bagaimana percobaan atau alurnya ya? Kita tahu Zn ini dan Cu adalah elektroda. Kalau kita cek si Cu di sini kan Biloxnya 0 menjadi plus 2, ya enggak? Biloxnya 0 menjadi plus 2. Artinya apa yang terjadi dengan Cu-nya? Cu-nya mengalami oksidasi. Ingat, oksidasi atau elektroda yang mengalami oksidasi itu bertindak sebagai anoda. Ya, betul sekali. Jadi terbalik. Ya enggak? Cu-nya kalau di elektrolisis sebagai anoda. Sedangkan di sel volta yang anoda itu Zn. Oke, dan Cu-nya itu katoda. Oke, karena di elektrolisis itu Cu mengalami oksidasi. Oke. Zn, apa yang terjadi dengan Zn-nya? Ini plus 2 menjadi 0. Artinya dia mengalami reduksi. Elektroda yang mengalami reduksi kita sebut atau bertindak sebagai katoda. Atau kita sebut di sini, kita kasih catatan di sini reduksi. Oke. Nah, setelah kita alirkan ya, ini baterai ya, ini baterai. Oke, kita pakai baterai atau dalam percobaan misalnya pakai catu daya boleh ya. Nah, alirannya kemana? Alirannya sama, dari negatif ke positif. Berarti, nah, oke. Pak, tahu dari mana aliran elektronnya ke arah Zn? Kalian lihat, ini Zn kan plus 2, kehilangan elektron kan? Dia jadi Zn solid, artinya dia sudah mengambil elektron. Jadi elektron yang di sini diambil oleh Zn. Jadi kita nambah elektron, misalkan di sini ya, ada 2 elektron. 2 elektron ya. Oke. Ini berarti setelah nambah 2 elektron, nah kayak gitu ya. Si Zn 2 plusnya itu dia nempel di sini. Nah, yang terjadi itu ada lapisan logam Zn di sini. Oke. Pak, bisa nggak kalau misalkan elektrodanya ganti? Bisa. Ini salah satu keistimewaan elektrolisis ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita beresin dulu ya alurnya. Selanjutnya di sini kita punya Cu. Cu-nya kan asalnya solid kan ya. Menjadi Cu2+. Artinya dia melepas elektron. Jadi elektron lepas. Nah, elektronnya lepas, menghasilkan, dialirkan ke sini sama si Cu itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi Cu2+ kayak gitu. Artinya di sini nanti berkurang. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis itu yang pertama itu ada nih, dia spontan dan tidaknya. Ini yang pertama ya. Perbedaannya. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua itu tanda positif negatifnya. Nih, ya. Kalau elektrolisis itu NO selnya negatif, kalau sel volta NO selnya positif. Ingat itu ya. Katoda dan anodanya. Kalau di sel volta yang bertindak sebagai katoda itu Cu. Oke. Kalau di anoda Zn. Satu lagi,
Nih, di katoda itu muatannya negatif, sedangkan di anoda positif untuk elektrolisis. Atau bisa kita singkat, untuk menghafalnya itu, untuk elektrolisis kan katodanya negatif ya. Kita singkat jadi kena P ya. Kena P lah kayak gitu ya. Atau kenapa boleh lah. Artinya katoda negatif, anoda positif. Seperti itu ya. Untuk sel volta itu KPAN atau kapan. Oke, yang ini kenapa, yang ini kapan. Oke. Katoda positif, nih katoda positif, anodanya negatif. Oke, kita sudah menemukan 4 percobaan. Oke. Aliran elektronnya tetap sama dari anoda ke katoda. Anoda ke katoda. Ingat itu ya. Nah, jadi ada 4 perbedaan yang kita miliki di sini. Kalau kita perhatikan, ya, sebetulnya si elektrodanya bisa kita ganti apapun. Mau kalian ganti logam selain Zn juga bisa, ya. Atau kalian ganti logam Zn dua-duanya, boleh. Cu dua-duanya, boleh, ya. Atau pakai logam karbon, platina, apapun itu boleh, ya. Karena kalau kalian perhatikan, ya, yang berperan di sini adalah larutannya, ya. Sehingga nanti reaksinya berbeda-beda, bisa bermacam-macam untuk elektrolisis tergantung larutannya. Nah, untuk elektrolisis ya. Sekarang di sini kalau kita perhatikan di katoda yang terjadi reduksi ini ya, yang terjadi reduksi. Ini terjadi penambahan massa Zn, ya, dari larutan ini katakanlah ZnSO4, ya. Ini juga CuSO4, katakanlah seperti itu. Jadi ZnSO4 dalam larutan, ya, Zn2+ nya itu berubah jadi solid dan nempel di elektroda atau di katoda, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa menghitung, ya, kita bisa menghitung berapa massa yang terendapkan atau nempel di katoda ini. Caranya seperti apa? Misal kita ya, misal di sini ditanya berapakah, kan ya, berapakah massa yang massa Zn yang terbentuk setelah elektrolisis, setelah elektrolisis ini dilakukan selama 1 jam, dan arus yang digunakan, ya, arus yang digunakan sebesar sebesar 5 ampere misalkan ya, seperti itu. Jadi kan kita pakai baterai atau catu daya kan, yang di atas itu kan ya. Nah, berarti kan kalau pakai baterai atau catu daya berarti kita sudah tahu dong ampere atau arus yang digunakan, seperti itu. Berarti dari sini kita bisa menghitung massa Zn yang terbentuk di sini nih. Zn yang terbentuk di sini berapa sih, gitu kan ya? Kan ini solid ya, kayak gitu. Caranya seperti ini. Kita tahu di fisika itu, ya, fisika nih ya. Fisika itu kita punya rumus. Arus itu sama saja dengan Q atau Coulomb dibagi waktu. Dimana Q ini satuannya itu Coulomb dibagi waktu ini dalam detik ya, atau second. Artinya Coulomb per second ini sama saja dengan arus ampere. Kayak gini. Yang ini ya.
Oke, saya tandai ini ke sini, gitu kan ya. Ini punya ini punya ini punya ini. Kayak gitu. Oke. Kita tahu ampernya. Tahu berapa? Ampernya 5, gitu kan ya? Ampere di soal. Oke. Coulomb-nya tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah kita tulis aja. Oke. Waktunya dalam detik. Nah, ingat di sini 1 jam. 1 jam itu kalau kita ubah ke detik, gitu kan ya? Sama saja dengan 3.600 ya. 3.600 detik. Seperti itu. Berarti kita bisa cari Coulomb di sini ya. Nah, Coulomb ini kita bisa cari berarti Q sama dengan berapa ini? Ya udah kita tinggal kali aja 5 dikali 3.600. Seperti itu. Oke, berarti ini sama saja dengan 18.000. Oke, 18.000 Coulomb. Selanjutnya bagaimana kita bisa menghubungkan Coulomb yang ini ya. Oke, untuk mencari massa Zn. Oke. Kita bisa menggunakan yang namanya hukum Faraday 1. Ya. Ada yang namanya hukum, nah ini Faraday 1 kan ya. Oke. Selanjutnya kata si Faraday ini ya yang perlu kalian pahami, setiap 1 Faraday gitu kan ya sama dengan 96.500 Coulomb per 1 mol elektron. Oke, tulisnya gini deh. Per 1 mol elektron. Oke, kita bisa cari berapa mol elektronnya. Caranya itu gampang. Maka kita cukup membaginya. Nah, 18.000 Coulomb ini dibagi dengan 96.500 Coulomb per mol elektron. Seperti itu kan ya. Kita di sini punya ini coret gitu kan ya. Nanti sisa 0,19 mol elektron. Ini adalah mol elektron. Kalau kita tulis ulang lagi percobaan terbentuknya massa Zn itu dari Zn2+ aqueous, itu bentuk parutan ya, ditambah 2 elektron, gitu kan ya. Oke. Menjadi Zn solid. Oke, seperti itu. Oke, kalau kita perhatikan, ingat ya, setiap kalau kalian masih ingat ada perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Setiap 2 mol elektron itu bisa membentuk Zn sebanyak 1 mol. Nah, kan itu artinya seperti itu kan percobaan persamaan reaksi ini. Jadi setiap 2 mol elektron ini bisa membentuk 1 mol Zn. Nah, ternyata yang kita miliki mol elektronnya itu cuma 0,19. Bagaimana kita mencarinya? Kita gunakan perbandingan koefisien. Jadi 2 mol elektron ini ya, mol elektron itu sebanding dengan atau 1 mol Zn. Kayak gitu kan ya? Oke. Berarti jika kita punya 0,19 mol elektron, ada berapa mol Zn gitu kan ya? Gitu kan ya? Mol Zn yang kita cari ini, X gitu ya, bisa kita cari dengan 0,19 ya dibagi dengan 2. X itu bisa kita cari dari 0,19 mol elektron
dibagi ini mol elektron ya, dibagi 2 mol elektron gitu kan ya. Nah, nanti akan didapat satuannya itu, ini kan nanti coret-coret gitu kan ya. Oke. Nanti kita punya sisanya adalah mol Zn seperti itu, atau hasilnya jika kita hitung mendapat 0,095 mol Zn. Oke. 0,095 mol Zn. Oke. Setelah kita dapat mol Zn, gampang dong. Masih ingat nggak? Nih, segitiga ini ya. Mol itu sama dengan gram per AR atau MR ya. Oke, berarti kalau kita ingin nyari gramnya atau gram Zn lah katakanlah, itu mol Zn dikali AR Zn. Oke, molnya kita punya 0,095 mol gitu kan ya. Mol dikali AR Zn kita tahu 65,4 gram per mol. Gram per mol. Oke, kayak gitu. Nah, ini kita dapat ini molnya coret-coret, kita dapat satuannya gram. Ini ketika kita hitung dapat sekitar 6,21 gram Zn. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah konsep dasarnya ya. Mulai dari persamaan ini, gitu kan ya? Persamaan ini, terus kita dapat key-nya, dapat mol elektronnya, mol elektron. Kalau kita dapat mol elektron, saya sering katakan kalau kita dapat salah satu mol dari persamaan reaksi, gitu kan ya, kita bisa tahu mol semuanya dengan membandingkan koefisiennya. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Saya ingin mengenalkan pertama kali atau terlebih dahulu kepada kalian konsep dasar seperti ininya ya. Oke, sebelum ke rumus cepatnya. Kan banyak tuh bertebaran ya rumus cepatnya. Rumus cepatnya itu seperti apa, Kang? Rumus cepatnya itu banyak bertebaran seperti ini. Rumus cepatnya itu di mana W yaitu massa kita bisa cari dengan E kali I kali T, gitu kan ya, dibagi 96.500, sorry ya. Oke. Nah, sebetulnya sama aja ya. Mereka rumus ini tuh dapat atau gabungan dari rumus-rumus ini. Oke. Dari mana? Oke. Saya kasih keterangan ya. Di mana W itu adalah massa, oke, dalam gram, ya kan ya. E itu didapat dari AR, suatu zat ini ya, yang dicari ARX-nya, oke, katakanlah ARX dibagi N. N itu adalah jumlah elektron atau mol elektron. Oke, mol elektron. Oke, mol elektron dari percobaannya ya. Oke, dari percobaannya. Dari persamaan reaksi, dari persamaan reaksinya. Oke. I-nya apa? I-nya itu kita tahu adalah arus. Arus dalam ampere. Oke. T-nya gimana T-nya? T-nya itu waktu. Wah. Waktu dalam detik. Nah, ini tuh dari mana? Dari yang 1 Faraday tadi ya. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kita gunain ini? Kalau kita gunakan ini, berarti akan jadi seperti ini perhitungannya. Kita tahu E itu AR per molnya ya. AR-nya itu berapa tadi teh? 65,4 ARZN itu ya. Atau saya tulisin lagi deh. Kalau kita ingin nyari WZN atau massa Zn, itu ARZN dibagi mol elektron pada percobaan, pada persamaan reaksi atau pembentukan padatan Zn ya, yang ini ya. Yang mana teh? Nah, ini ya. Nah, ini ya.
Nah, molnya 2 berarti ya. Kayak gitu. Oke. Dikali arusnya. Arusnya kita tahu ya, yang digunakan tadi 5 ampere dikali T. T-nya tadi 1 jam ya. Kita ubah ke detik. Oke, dibagi 96.500 seperti itu. Ya udah, kita tinggal masukkan aja angka-angka semua angka yang sudah kita punya ini ya. Oke. Di mana AR-nya itu 65,4. Oke. 65,4 dibagi 2. Oke. Dikali ampernya itu 5. Oke, 5 ampere kayak gitu ya. Dikali ini T-nya 36.500 tadi itu kok 36.500 3.600 sorry ya. 3.600 berarti ininya 96.500 coulomb per detik. Kok ya ini detik, ini mol elektron deh, coulomb per mol elektron seperti itu. Oke, nah ini supaya bisa dicoret, saya tulis deh di sininya jangan ampere. Oke, saya tulis di sininya coulomb per detik. Oke, tadi kan coulomb per detik itu ampere ya, atau arus. Jadi kita bisa coret nih ya, kita bisa dapat di sini set. Ini kan mol elektron ya, mol elektron kita coret juga. Nah ini itu gram nantinya itu ya. Oke, nanti dapatnya di sini ya, dari sana. Maka W untuk Zn ini kalau kita hitung itu akan sama nilainya. Berapa? 6,21 gram Zn. Seperti itu. Oke? Nah, kalian boleh pakai yang manapun. Boleh. Ya, tapi harus paham yang atasnya dulu. Ya, kalian harus paham yang atas ini nih. Oke? Dari mana ini dapatnya? Kayak gitu. Oke. Kalian paham sampai dapat mol elektron ini aja ya. Oke, karena ininya itu udah umum ya, umum kalau di kimia itu umum lah kalau menggunakan persamaan reaksi ini. Oke, kenapa? Karena ininya nanti berubah reaksi-reaksi ininya, tergantung. Tadi saya bilang ya, tergantung di sininya nanti larutannya apa dan elektroda yang digunakan apa. Karena ini bebas sekali, bisa diganti-ganti elektrodanya. Elektrodanya bisa dipakai yang Zn, terus larutannya nggak ada Zn-nya, bisa seperti itu. Oke, kayak gitu. Dan bisa juga dijadikan satu wadah, jadi nggak dijadikan dua wadah seperti ini. Oke, nah untuk reaksi-reaksinya itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, silahkan pahami dulu materi ini. Sekian. Selanjutnya kita akan pahami reaksi-reaksi elektrolisis yang terjadi jika kita ganti-ganti tuh yang di elektrolisisnya itu larutan apa, lelehan, larutan, asam, basa, bisa kita elektrolisis bisa seperti itu. Apa yang akan dihasilkan? Kita akan cari tahu di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.